Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Hidayatullah, NIM 24232400072, kelas 3C PGMI. Di sini saya akan menjelaskan materi SKI dari kelompok 7 sampai kelompok 13 untuk memenuhi tugas kuliah mata pelajaran SKI. Dan dosen pengampu Ibu Wiwinda. Materi pertama, sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Kronologi dan periodisasi. Masuknya Islam ke Asia Tenggara adalah proses bertahap dan tidak seragam yang berlangsung selama berabad-abad. Setiap wilayah memiliki kondisi politik dan budaya yang berbeda. Contohnya, perdagangan di Sumatera Utara sudah menganut Islam pada paruh kedua abad ke-13, sementara Jawa Timur masih dikuasai Hindu dan Buddha. Kerajaan Islam Demak muncul saat kekuasaan Majapahit mulai melemah. Jalur masuknya Islam Asia melalui 6 jalur, saling melengkapi dan mempercepat proses Islamisasi. Jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur dakwah ulama dan sufi, jalur politik dan kekuasaan, jalur pendidikan, jalur seni dan budaya. Faktor pendukung Islamisasi. Penyebaran Islam didorong oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, faktor ekonomi, yaitu dominasi. Perdagangan Muslim menciptakan insentif ekonomi dan akses ke pasar teknologi baru bagi masyarakat lokal. Sosial budaya, Islam menawarkan sistem sosial yang lebih egaliter, menarik masyarakat bawah. Politik, adopsi Islam memberikan legitimasi religius bagi penguasa lokal dan akses ke jaringan politik Muslim internasional. Interaksi dan akulturasi. Interaksi Islam dengan budaya lokal berlangsung damai dan akomodatif. Ulama dan sufi menggunakan bahasa kesenian dan simbol budaya untuk dakwah. Contohnya, Wali Songo menggunakan wayang kulit dan tembang. Akulturasi adalah perpaduan kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru sambil mempertahankan identitas asli. Akulturasi terjadi antara ajaran Islam dan tradisi lokal, seperti animisme, Hindu-Buddha, dan tradisi etnik. Bentuk akulturasi. Pertama, ritual, tahlilan atau selamatan Jawa dan kenduri di Malaysia. Kedua, seni dan arsitektur. Masjid Nusantara menggabungkan arsitektur Islam dan lokal, contohnya Masjid Demak. Ketiga, sastra, pengembangan hikayat Melayu dan genre suluk di Jawa. Tantangan dan karakteristik. Tantangan akulturasi. Terdapat tension antara kelompok yang menginginkan purifikasi Islam dengan yang mengadvokasi pendekatan akulturatif. Karakteristik Islam Asia Tenggara. Dikenal toleran dan pluralis. Sufisme terkat seperti Qadiriyah dan Naqsyabandiyah dan menghubungkan ajaran Islam dengan tradisi lokal. Mengikuti mazhab Syafi'i dan akidah Asy'ari dengan praktis fleksibel. Ulama kiai memainkan peran penting sebagai perantara budaya. Selanjutnya, proses penyebaran Islam di Asia Tengah. Asia Tengah dikenal dengan nama Transoceania. Posisi di jalur sutra menjadikan kawasan ini pusat pertemuan peradaban sebelum Islam. Masyarakat menganut Zoroastrianisme, Buddha, Kristen, Nestorian, dan animisme. Sejak abad ke-7 Masehi, Islam masuk dan secara perlahan mengakar kuat melalui penaklukan militer, perdagangan, dan dakwah sufi. Periode penyebaran Islam. Pertama, periode awal, Umayyah. Islam masuk melalui ekspansi militer. Qutaibah bin Muslim menaklukkan Bukhara, Samarkand, Khwarazm. Penyebaran masih terbatas. Kedua, masa keemasan Abbasiyah, pendekatan damai dan dakwah. Bukhara, Samarkand, Merv menjadi pusat ilmu. Tokoh besar, Imam Al-Bukhari, Imam Al-Tirmizi, Al-Farabi. 3. Kerajaan Muslim lokal. Dinasti Samanid, pusat Bukhara, pusat ilmu dan sastra. Bahasa Persia berkembang. Dinasti Karakhanid, kerajaan Turki menjadi pertama. 4. Periode tasawuf, tokoh penting, Ahmad Yasawi, Bahuddin Naqsyabandi.
Tasawuf mempercepat islamisasi melalui cinta kasih, toleransi, dan pendekatan spiritual. 5. Masa penurunan dan tantangan. Invasi Mongol menghancurkan kota, masjid, madrasah, namun masa Timurid kembali menghidupkan pusat ilmu. Faktor-faktor penting penyebaran Islam, politik dan militer, ekspansi Umayyah, Abbasiyah, dan kerajaan lokal. Perdagangan jalur sutra, mobilitas, perdagangan mempercepat islamisasi. Ulama dan Sufi, Bukhari, Tirmizi, Farabi, Tarekat Yasawiyah, Naqsbandiyah. Sosial dan budaya, Islam menawarkan kesetaraan sosial, akulturasi budaya, dan penggunaan bahasa Persia dan Arab. Pengaruh Islam terhadap kebudayaan dan sosial masyarakat, bahasa dan sastra, perkembangan bahasa Arab sebagai bahasa agama, Persia dan Turki berkembang sebagai bahasa sastra, karya besar, Syahnameh, Diwan al-Lugha, Al-Turk, Kutakhu Bilik, arsitektur dan seni Masjid Bibi Hainim, Gur-e-Amir, seni mozaik biru, kaligrafi Arab, ornamen, geometris. Tradisi dan adat Nowruz tetap dipertahankan. Adat pernikahan dan hukum adat diselaraskan dengan Islam. Struktur sosial menghapus sistem kasta, membangun identitas ummah antar etnis, pendidikan dan ilmu Bukhara dan Samarkand, pusat ilmu dunia. Ulama besar Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Biruni. Ekonomi, jalur sutra hidup kembali. Wakaf mempercepat pembangunan fasilitas umum. Politik, dinasti Samanid, Karakhanid, Timurid mengadopsi hukum Islam dalam pemerintahan. Tantangan Islam di Asia Tengah, masa awal, perlawanan kerajaan lokal, konflik dengan Tiongkok atau disebut Perang Talas, masa kejayaan konflik mazhab, invasi Mongol menghancurkan pusat-pusat Islam, masa penjajahan Rusia, islamisasi budaya Rusia, pembatasan madrasah dan masjid, masa Uni Soviet, ateisme negara, penutupan masjid, larangan ajaran Islam, pasca Uni Soviet, tantangan radikalisme, persaingan geopolitik Rusia, Tiongkok, Turki, Barat, sekularisme dan globalisasi. Materi selanjutnya, proses masuk dan faktor penyebaran Islam. Islam tidak masuk secara tiba-tiba, melainkan melalui jalur perdagangan internasional yang ramai sejak abad ke-7 Masehi. Proses ini berlangsung secara damai, tanpa paksaan. Faktor-faktor penyebaran meliputi perdagangan, perkawinan, dakwah ulama, pendidikan, seni budaya, dan dukungan kerajaan Islam. 2. Teori masuknya Islam. Teori Gujarat. Islam dibawa oleh para saudagar atau pedagang muslim dari Gujarat, India. Bentuk dan corak batu nisannya mirip dengan batu nisan di Gujarat. Teori Persia. Tradisi Tagut atau peringatan 10 Muharram sama dengan tradisi di Persia. Beberapa kosakata Persia masuk ke dalam bahasa Melayu. Teori Arab. Teori Arab menyatakan bahwa Islam masuk langsung dari tanah Arab, terutama dari wilayah Hadramaut. Kesesuaian mazhab Syafi'i dijadikan bukti kuat. Teori Tiongkok. Islam juga masuk ke Nusantara melalui orang-orang Muslim Tionghoa. Laksamana Zheng He singgah di pelabuhan Jawa, Sumatera hingga Kalimantan. Teori Bangladesh. Kesultanan Samudra Pasai kemungkinan berasal dari pengaruh Bengali. Batu nisan mirip dengan nisan yang ada di Bengal. 3. Faktor penyebaran Islam. Perdagangan. Orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan orang Arab. Perkawinan. Mereka menjadi keluarga muslim serta menjadi penyebar agama Islam yang gigih. Pendidikan. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling strategis. Para mubalik adalah lulusan pesantren. Kesenian. Penyebaran Islam juga melalui kesenian berupa wayang, sastra. Sunan Kalijogo meminta penonton mengucapkan kalimat syahadat. Politik. Penyebaran Islam tidak terlepas dari dukungan para sultan. Kesultanan Demak, pusat dakwah dan pelindung perkembangan Islam. Tasawuf. Ajaran tasawuf
mudah diterima karena memiliki kesamaan dengan alam pikiran masyarakat pribumi. Keempat, peran Wali Songo. Definisi dan anggota. Istilah wali mengacu pada umat Islam yang dihormati yang menyebarkan agama Islam. Nama 9 wali: Sunan Maulana Malik, Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri. Peran inti Wali Songo. Bertindak sebagai perintis dalam memperkenalkan Islam, sebagai pejuang yang teguh menegakkan dan memajukan akidah Islam, sebagai tokoh agama Islam terkemuka. Metode dakwah: ceramah, tanya jawab, diskusi, keteladanan, pendidikan, kesenian. Kerajaan 5. Kerajaan-kerajaan Islam. Pertama, Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Nusantara. Pasai adalah kerajaan pertama yang mencetak koin emas bertuliskan kalimat tauhid. Kedua, Kesultanan Malaka menjadi entrepot terbesar Asia Tenggara, menyusun Undang-Undang Laut Malaka. Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Masjid Agung Demak sebagai pusat dakwah. Mataram Islam. Sultan Agung memperkenalkan kalender Jawa Islam. Ternate dan Tidore menguasai perdagangan cengkih yang sangat berharga. Kesultanan Banjar, karya Sabilal Muhtadin menjadi rujukan hukum Islam di Asia Tenggara. Materi selanjutnya, Islam di masa penjajahan. A. Dinamika Islam di masa penjajahan. Sejak abad ke-17, Belanda mulai menguasai Nusantara dan menganggap Islam ancaman karena mampu menyatukan rakyat. Mereka membatasi pendidikan Islam dan mengawasi dakwah. Namun, Islam tetap menjadi kekuatan utama rakyat melalui peran pesantren dan ulama yang menjaga semangat keagamaan dan kebangsaan. B. Negara-negara penjajah di Indonesia. Portugal datang tahun 1509 untuk berdagang dan menyebarkan Kristen, tapi ditentang oleh kerajaan Islam seperti Demak dan Banten. Spanyol sempat berkuasa di Maluku, namun kalah dari Portugis. Belanda kemudian menjajah paling lama, 1602 sampai 1942, menindas rakyat lewat tanam paksa dan membatasi kegiatan Islam. C. Perlawanan umat Islam. Umat Islam menjadi pelopor perlawanan terhadap penjajahan. Kerajaan Islam seperti Aceh, Demak, dan Banten bangkit melawan penindasan. Tokoh seperti Fathahillah, Sultan Agung, Teuku Umar, dan Imam Bonjol berjuang dengan semangat jihad fisabilillah. Islam menjadi sumber kekuatan moral dan spiritual untuk melawan penjajah. D. Peran ulama dan organisasi Islam. Ulama berperan paling penting dalam perjuangan dan pendidikan rakyat. Tokoh seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Ahmad Dahlan, dan Kiai Hasim Ashari menjadi pusat perjuangan. E. Perjuangan ulama di masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, ulama tetap berjuang mempertahankan kedaulatan bangsa. Mereka membentuk Laskar Hizbullah, Sabilillah, dan Mujahidin. Resolusi Jihad Kiai Haji Hasim Ashari memicu pertempuran 10 November 1945. Ulama juga terus berperan dalam pendidikan dan pembinaan moral melalui pesantren dan organisasi Islam. Materi selanjutnya, A. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi menandai berakhirnya kekhalifahan Umayyah dan perpindahan pusat kekuasaan dari Damaskus ke Baghdad. Faktor yang mempengaruhi: pertama, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Umayyah, ketimpangan ekonomi, gaya hidup mewah penguasa yang kontras dengan kemiskinan rakyat menciptakan kesenjangan sosial, diskriminasi etnis. Kaum Mawali diperlakukan sebagai warga kelas 2 dan sulit mendapatkan jabatan pemerintahan yang memicu rasa ketidakadilan. Penyimpangan ajaran, praktik korupsi, dan gaya hidup penguasa dianggap menyimpang dari nilai-nilai Islam. Konflik internal, perebutan kekuasaan dalam keluarga Umayyah melemahkan stabilitas politik, propaganda, dan gerakan rahasia. Bani Abbasiyah, keturunan paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, menggunakan isu ketidakadilan Umayyah dan hak kepemimpinan keluarga Nabi untuk menarik dukungan. Mereka membangun jabatan rahasia luas untuk menyebarkan propaganda dan merekrut pendukung. Faktor militer, pemberontakan terorganisir yang dipimpin oleh tokoh seperti Abu Muslim Al-Khurasani berhasil mengganggu stabilitas Umayyah.
Puncaknya adalah pertempuran Zab 750 Masehi, di mana pasukan Abbasiyah mengalahkan pasukan Khalifah Marwan II yang mengakhiri kekuasaan Umayyad. Faktor B. Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan seni dan budaya masa Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi dianggap sebagai puncak peradaban Islam dengan berbagai kemajuan signifikan. 1. Ilmu pengetahuan. Gerakan penerjemahan besar-besaran karya klasik Yunani, Persia, dan India ke bahasa Arab melestarikan warisan intelektual dunia. Matematika. Al-Khwarizmi mengembangkan aljabar dan diperkenalkan angka Hindu, Arab, serta konsep nol, asal kata algoritma. Astronomi, pembangunan observatorium dan perhitungan akurat tahun matahari oleh Al-Battani. Kedokteran, Ibnu Sina menulis Canon of Medicine yang menjadi standar medis di Eropa, dan Al-Arizi meneliti penyakit cacar. Rumah sakit juga berfungsi sebagai pusat pendidikan. Kimia, penemuan zat kimia seperti alkohol dan asam sulfat, serta pengembangan teknik distilasi. 2. Seni dan budaya. Sastra, munculnya karya besar seperti Kisah 1001 Malam dan puisi karya Abu Nawas. Musik Al-Farabi menulis teori musik dan instrumen seperti oud serta arbab menjadi populer. Arsitektur, pembangunan kota Baghdad dengan desain bundar seperti masjid dan istana yang memadukan gaya Persia, Bizantium, dan Romawi. Bait al-Hikmah, lembaga pusat intelektual yang berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemahan, dan akademi yang terbuka bagi berbagai agama. Toleransi dan pengaruh Persia, adanya kebebasan beragama bagi non-muslim, dan kuatnya pengaruh budaya Persia dalam administrasi dan gaya hidup istana. C. Masa keemasan Islam dan pengaruhnya. Masa keemasan Islam abad ke-8 hingga 13 Masehi didukung oleh stabilitas politik, kebijakan toleransi, patriotisme, serta lokalisasi strategis di jalur perdagangan. Pengaruh terhadap peradaban dunia. Transmisi ke Eropa. Terjemahan karya ilmiah Arab dan bahasa Latin memicu terjadinya Renaissance di Eropa. Bahasa, banyak istilah ilmiah di Eropa berakar dari bahasa Arab. Geografi, pembuatan peta dunia yang detail seperti tabula Gregoriana oleh Al-Idrisi. Materi selanjutnya, tantangan Islam kontemporer di Indonesia. Agama sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis seperti pada Pilkada DKI 2017 yang memicu perpecahan sosial. Media sosial memperparah kondisi ini melalui algoritma echo chamber yang memperkuat pandangan kelompok tertentu. Diperlukan literasi politik, peran tokoh agama, dan regulasi yang melarang eksploitasi agama dalam kampanye. Disinformasi dan hoaks keagamaan. Isu agama yang sensitif dan emosional membuat hoaks keagamaan cepat menyebar. Rendahnya literasi digital masyarakat membuat informasi sering diterima tanpa verifikasi yang berpotensi memicu konflik horizontal. Ekstremisme dan radikalisme. Penyebaran paham radikal kini masif melalui ruang digital seperti media sosial YouTube dengan narasi menolak demokrasi dan pluralisme. Generasi muda yang akrab dengan teknologi menjadi sasaran rekrutmen ideologi ini. Kesenjangan ekonomi syariah. Meskipun aset keuangan syariah besar, pangsa pasarnya masih di bawah 10% karena kurangnya literasi dan inovasi produk. Dominasi produk konvensional yang sudah mapan menjadi tantangan tersendiri. Hambatan industri halal. Proses sertifikasi halal sering dianggap rumit, lama, dan mahal, sehingga menyulitkan pelaku UMKM. Indonesia tertinggal dari negara lain yang memiliki sistem verifikasi lebih efisien. Persaingan pariwisata halal. Indonesia menghadapi persaingan ketat dengan negara seperti Malaysia dan Turki dalam pariwisata halal. Banyak presentasi wilayah wisata belum konsisten memenuhi standar global terkait fasilitas ibadah dan layanan ramah muslim. B. Peluang Islam kontemporer di Indonesia. NU dan Muhammadiyah berperan besar membangun Islam moderat melalui jaringan pesantren, sekolah, dan rumah sakit. Ormas ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmoni sosial dan melawan radikalisme.
moderasi beragama. Program ini menjadi peluang untuk menampilkan Islam yang damai, inklusif, dan menghargai perbedaan. Indonesia berpeluang menjadi model dunia tentang keselarasan Islam dengan demokrasi dan HAM, ekonomi syariah dan industri halal, digitalisasi melalui fintech syariah, dan e-komersi halal mempercepat pengembangan ekonomi syariah. Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia melalui Master Plan Industri Halal 2023-2029. Filantropi Islam, potensi zakat nasional mencapai 300 triliun, namun realisasinya masih rendah. Platform digital memudahkan pengumpulan zakat dan wakaf untuk pengentasan kemiskinan dan keadilan sosial. Pesantren sebagai pusat inovasi. Pesantren kini tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga kewirausahaan dan keterampilan digital. Hal ini mencetak santri yang moderat dan berdaya saing global. Pariwisata halal. Dengan kekayaan alam dan budaya, Indonesia berpotensi menjadi destinasi utama wisata halal dunia jika dikelola dengan baik dan terintegrasi secara digital. C. Isu-isu kontemporer. 1. Radikalisme dan dalam Islam. Pengertian: sikap beragama yang sempit, fanatik, memaksakan kehendak, dan menolak toleransi serta demokrasi. Faktor penyebab: ketidakadilan politik, kesenjangan sosial ekonomi, pendidikan agama yang kaku, serta pengaruh globalisasi dan media sosial. Dampaknya: memecah belah umat, mendistorsi citra Islam sebagai agama kekerasan, dan mengancam persatuan bangsa. Pencegahan: melalui pendidikan Islam yang moderat, penguatan wawasan kebangsaan dan kebijaksanaan, pemerintah yang tegas. 2. Modernisasi dalam Islam. Konsep gerakan pembaruan pemikiran untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai Al-Quran dan Sunnah. Tokoh dan gerakan. Tokoh seperti Ahmad Dahlan, Haji Agus Salim, dan Harun Nasution, serta organisasi seperti Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad. Pengaruh: mendorong rasionalitas dalam beragama, modernisasi sistem pendidikan, integrasi ilmu agama dan umum, serta budaya disiplin dan produktif. Tantangannya: adanya kekhawatiran modernisasi mengikis nilai tradisi dan kearifan lokal, serta dampak negatif teknologi. 3. Peran media sosial dalam Islam. Fungsi: sarana dakwah yang efektif, murah, dan cepat untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat luas. Dampak positif: memperkuat akses ilmu, memperluas jaringan dakwah, dan meningkatkan kreativitas konten Islam. Dampak negatif: menjadi wadah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda radikalisme. Strategi: pengembangan konten dakwah yang damai dan kreatif, serta peningkatan literasi digital umat. Materi terakhir. Kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan. 1. Matematika dan astronomi. Al-Hawarizmi sebagai Bapak Al-Jabar melalui karya Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab, Al-Jabar wal Mukabalah menghasilkan penghitungan astronomi sangat akurat dan memengaruhi ilmuwan barat seperti Copernicus. Ilmuwan muslim mengembangkan astrolabe, observatorium, Marageh, dan Samarkand. Karya-karya ilmuwan muslim menjadi fondasi Renaissance Eropa. 2. Kedokteran. Ibnu Sina melalui Al-Qanun fi Al-Tib menjadi rujukan kedokteran Eropa selama berabad-abad. Al-Rizi menemukan alkohol sebagai antiseptik dan menjelaskan penyakit menular. Rumah sakit Islam menjadi model rumah sakit modern, ruang isolasi pendidikan kedokteran. 3. Kimia. Jabir bin Hayyan sebagai bapak kimia menemukan teknik distilasi, sublimasi, kristalisasi, dan metode eksperimen ilmiah. 4. Filsafat dan logika. Al-Farabi mengembangkan politik, etika, dan logika serta mengintegrasikan pemikiran Yunani dengan Islam. 5. Geografi dan ilmu alam. Al-Idris membuat peta dunia rinci. Ibnu Al-Haytham melahirkan dasar ilmu optik dan metode ilmiah modern. B. Dampak globalisasi terhadap Islam dan kebudayaan. Modernisasi dan pengaruh budaya Barat. Budaya Barat
sering bertentangan dengan prinsip Islam. Gaya hidup konsumtif, individualistik, dan materialisme memengaruhi struktur keluarga Muslim. Pergeseran nilai sosial dan peran gender semakin kuat. 2. Sekularisme. Sekularisme memisahkan agama dan negara, menimbulkan dilema dalam negara-negara Muslim. 3. Liberalisasi sosial. Kebebasan individu dan pola hidup barat kadang bertentangan dengan norma Islam. Generasi muda banyak terpengaruh oleh gaya hidup bebas, pakaian, dan perilaku modern. 4. Konsumerisme dan kapitalisme. Kapitalisme memicu gaya hidup materialistik dan bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan keseimbangan, larangan riba, anjuran zakat, dan kesedekah. 5. Teknologi dan media. Media sosial mempercepat penyebaran ajaran Islam, namun juga menyebarkan stereotip negatif. Interpretasi Islam menjadi semakin beragam, memicu pluralitas dan potensi kebingungan. 6. Perubahan praktik keagamaan. Haji dan umroh semakin mudah diakses, memperkuat ikatan global umat. Internet membuat munculnya berbagai pemahaman Islam yang berbeda. 7. Ekonomi dan ketimpangan sosial. Globalisasi memperlebar gap antar negara Muslim dan Asia Selatan. Ketimpangan kelas sosial meningkat. Ketergantungan terhadap pasar barat dan peran kapitalisme memperburuk keadilan ekonomi. Ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, keuangan syariah menjadi solusi ketimpangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.